Teman-teman, owa Jawa yang terlanjur dipelihara manusia tentunya harus dikembalikan ke hutan. Ada orang-orang yang tersadar dan kemudian menyerahkan owa Jawa ke lembaga rehabilitasi untuk dikembalikan ke alam. Selain itu, ada juga owa Jawa yang dibebaskan para petugas dari oknum-oknum yang menyembunyikannya di rumah. Namun begitu, mengembalikan owa Jawa ke hutan tidaklah mudah. Sebab, banyak di antara binatang tersebut telah kehilangan kemampuan untuk bertahan hidup di hutan. Misalnya saja, mereka tidak bisa mencari makan sendiri karena sudah terbiasa diberi oleh pemiliknya. Selain itu, ada pula owa Jawa yang lengannya tidak lagi kuat untuk bergelantungan di pohon. Mereka sudah terbiasa berdiri di atas tanah di dalam kerangkeng. Nah, untuk mempersiapkan owa Jawa agar dapat kembali ke kehidupan bebas di hutan, didirikan Pusat Penyelamatan dan Rehabilitasi Owa Jawa di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di daerah Bogor, Jawa Barat. Di pusat rehabilitasi itulah para owa Jawa dipersiapkan dan dilatih untuk bisa kembali hidup di alam liar. Owa Jawa yang baru masuk pusat rehabilitasi akan dikarantina selama minimal 1,5 bulan. Ia masih dipisahkan dari owa Jawa lainnya. Fisik dan kesehatannya akan diperiksa. Bisa jadi, owa Jawa yang baru diserahkan tersebut tidak lagi memiliki gigi taring karena telah digergaji oleh pemiliknya yang takut digigit. Tanpa gigi taring, binatang tersebut akan kesulitan untuk bertahan hidup di hutan. Tak jarang pula binatang itu memiliki luka. Misalnya, ada peluru yang masih bersarang di dalam tubuhnya akibat dulu pernah ditembak saat akan ditangkap. Selain kondisi fisik, kesehatan owa Jawa juga diperiksa. Apakah ia mengidap penyakit-penyakit menular, kecacingan, dan lain sebagainya. Dari kedua proses pemeriksaan ini, owa Jawa kemudian menjalani proses rekondisi tubuh dan penyembuhan terhadap penyakit yang diderita. Setelah sehat, binatang ini akan menjalani proses introduksi atau perkenalan dengan owa Jawa lain. Jika memungkinkan, ia akan dikenalkan dengan lawan jenisnya. Di masa introduksi ini, tim akan mengamati perilaku si owa Jawa dalam berinteraksi sosial. Apakah ia masih takut-takut? Ataukah ia malah agresif? Bila perilaku sosial si owa Jawa sudah baik, ia akan dimasukkan dalam satu kandang dengan lawan jenisnya. Dengan begitu, mereka bisa segera membentuk keluarga dan berkembang biak. Di pusat rehabilitasi, kandang-kandang yang digunakan berukuran besar dan tinggi. Dengan begitu, para owa Jawa bisa banyak beraktivitas dan melatih kembali kekuatan otot-ototnya untuk pergerakannya. Selain memanjat, pergerakan utama owa Jawa adalah berakiasi, yakni bergelantung dan berayun dari dahan ke dahan. Perilaku pasangan owa Jawa yang sudah dipersatukan ini terus dipantau, baik itu interaksi sosial, pola makan, komunikasi, hingga pergerakannya. Bila dinilai siap, kita masuk ke tahap yang dinamakan habituasi. Tim akan memilih suatu tempat di hutan yang dilindungi di mana pasangan tadi akan dilepas. Wilayah tersebut harus luas sesuai kebutuhan keluarga owa Jawa. Selain itu, dilakukan pula analisa terhadap daya dukung habitat yang meliputi analisa vegetasi dan predator. Analisa predator diperlukan agar pada saat-saat awal dilepas di lokasi baru, owa Jawa tetap terjaga keselamatannya. Selain itu, lokasi yang dipilih biasanya jauh dari kegiatan manusia dan dulunya pernah teramati ada populasi owa Jawa di sana. Bila lokasi yang pas sudah ditemukan, pasangan owa Jawa akan dibawa ke tempat tersebut dan dilepas. Owa Jawa adalah binatang yang setia pada pasangannya. Di alam bebas, owa Jawa betina dewasa yang telah berpasangan dapat melahirkan anak dengan selang waktu sekitar 3 tahun. Setiap kelahiran, hanya satu anak yang dilahirkan oleh induknya. Dalam satu keluarga owa Jawa, umumnya terdapat 2-3 anak. Namun, apabila anak-anak menjelang dewasa, mereka harus pergi dari keluarganya untuk mandiri. Meski sudah dilepas ke alam bebas, para peneliti masih terus melakukan pengamatan untuk memantau pergerakan dan aktivitas harian mereka.
Dengan cara rehabilitasi seperti ini, jumlah owa Jawa diharapkan kembali bertambah dan mereka dapat terhindar dari kepunahan. Dengan begitu, adik-adik kita dan bahkan anak cucu kita masih dapat melihat atau mendengar nyanyian owa Jawa di hutan. Teman-teman, begitulah proses rehabilitasi yang harus dilalui owa Jawa sebelum dilepas ke hutan. Proses ini tidak mudah. Bisa memakan waktu bertahun-tahun sebelum pasangan owa Jawa dilepaskan kembali ke alam. Tetapi semua itu harus dijalani agar owa Jawa terselamatkan dan keanekaragaman hayati di hutan tetap terjaga. Tetapi semua itu harus dijalani agar owa Jawa terselamatkan dan keanekaragaman hayati di hutan tetap terjaga.